Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Mem Liana ya. Sudah lama kita nggak ketemu, gimana kabarnya semuanya? Pasti luar biasa kan semuanya? Karena kita sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan dulu satu pujian untuk Tuhan. Judulnya Aku Anak Terang. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, kita sudah menyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus apa? Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama ya, diikuti memnya ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman pada pagi ini. Berkatilah kami agar dapat mendengarkan firman dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pagi ini membawakan firman untuk ayat hafalannya. Kita baca sama-sama ya dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, di sini mau cerita tentang orang yang bersabar. Ada satu orang yang sangat taat kepada Tuhan. Dia selalu bersyukur. Dia tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Dia adalah Ayub. Ayub itu orang yang taat kepada Tuhan. Dia selalu bersyukur dengan semua berkat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Mau itu kecil ataupun besar, tetap bersyukur. Karena itu adalah berkat dari Tuhan. Dia juga tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Misalnya dia bilang, aduh aku capek, aduh aku lelah, kenapa hidupku seperti ini? Dia tidak pernah seperti itu, karena dia selalu tidak lupa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini ada iblis datang. Iblis datang menemui Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, aku akan mencobai Ayub. Aku yakin Ayub pasti akan bertolak daripadamu. Pasti Ayub akan berpaling daripadamu Tuhan, jika aku memberi dia pencobaan yang luar biasa. Kata iblis seperti itu. Tapi karena Tuhan percaya kepada Ayub bahwa dia akan selalu taat, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan, dia tidak akan berpaling dari Tuhan, maka Tuhan mengizinkan iblis itu memberikan cobaan pada Ayub. Ayub diberikan cobaan luka-luka. Dia mengalami sakit yang membuat tubuhnya terluka banyak sekali. Dia kesakitan, tapi dia tidak merasa bahwa Tuhan ini kenapa aku harus diberi penyakit seperti ini, kenapa aku harus begini, aku tidak mau berdoa lagi dengan Tuhan. Dia tidak seperti itu. Dia tetap bersyukur dan dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh sama sekali. Lalu anak-anaknya meninggal. Tapi setelah anak-anaknya meninggal juga dia tidak pernah meninggalkan Tuhan sama sekali. Dia malah tetap taat kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan sama sekali. Walaupun dia merasa dirinya sangat menderita, dia masih tetap terus bersyukur. Lalu istrinya meninggalkannya karena istrinya sudah tidak bisa bersabar lagi. Istrinya bilang, kenapa kamu tidak berpaling saja dari Tuhan? Kenapa kamu masih taat kepada Tuhan padahal kamu sudah menderita? Nah, kata Ayub akan selalu taat apapun itu cobaannya. Dia selalu taat kepada Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan yang namanya Tuhan.
Dan Tuhan pun tidak pernah meninggalkan Ayub. Karena Ayub sangat taat kepadanya, Tuhan mengembalikan semua yang dia miliki, yang telah dia terima sebelumnya. Tapi karena cobaan iblis, semuanya dibuat menjadi menderita. Tetapi Allah telah mengembalikan semuanya menjadi seperti semula. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah, dan kita harus bersabar. Seperti kondisi kita sekarang nih, kita sekarang tidak bisa bertemu teman-teman. Aduh, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa belajar di sekolah, nggak bisa main sama teman-teman di sekolah. Tidak apa-apa, kita sabar. Kita sabar menunggu, berdoa, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Kita masih bisa belajar di rumah sama mama papa. Nah, walaupun kita tidak bisa ke sekolah, kita cuma perlu bersabar, berdoa, dan percaya kepada Tuhan. Jika kita sudah bersabar dan menunggu, berdoa kepada Tuhan, kita pasti akan diselamatkan olehnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam kesusahan. Tuhan pasti membantu kita dan membiarkan kita mengalami semua hal dan semua berkat yang Dia berikan kepada kita. Jadi jangan lupa setiap hari berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan kita juga masih bisa belajar di rumah bersama mama papa. Jadi jangan lupa selalu bersabar ya anak-anak ya. Jangan marah-marah karena tidak bisa ke sekolah, karena tidak bisa ketemu teman. Nanti ada saatnya kita pasti bisa bertemu lagi di sekolah dan bertemu teman-teman lagi, main lagi di sekolah. Nah, demikian firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami sudah mendengarkan firman dengan baik. Berkatilah kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang sabar, menjadi anak-anak Tuhan yang sabar dan selalu bersyukur kepadamu Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga tidak lupa untuk mendoakan mama papa dan semua teman-teman kami juga agar selalu dalam keadaan yang sehat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Nanti ketemu lagi di firman-firman selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.